Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali bersama Yesus Kuatku. Sebelum kita lebih jauh menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, mari kita awali dengan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat berkat kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini semua karena Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus tolong beri pengertian buat setiap kami. Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami dengar firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan di hari ini berjudul Arah yang Benar. Terambil di dalam 2 Tawarikh 27 ayat 6. Di sini dikatakan demikian firman Tuhan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pasal 27 dari kitab 2 Tawarikh ini berbicara tentang pemerintahan Raja Yotam, salah satu Raja Yehuda. Yotam adalah putra Uzia dan ia menjadi raja setelah ayahnya terkena penyakit kusta. Yotam memerintah selama 16 tahun dan dianggap sebagai salah satu raja yang saleh di Yehuda. Ketika Yotam menjadi raja, ia membangun kembali dan memperkuat kota-kota di Yehuda. Ia juga berhasil dalam peperangan melawan orang Amon. Yotam adalah seorang raja yang saleh dan taat kepada Allah, dan ia memerintah dengan sangat bijaksana. Secara teologis, pasal ini menekankan pentingnya taat kepada Allah dan berpegang pada hukumnya. Yotam adalah contoh raja yang setia kepada Allah dan mendapatkan berkatnya. Pasal ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan kemenangan dan keberhasilan kepada mereka yang hidup dalam ketaatan dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sehingga jelas dikatakan dalam ayat pokok kita hari ini, dikatakan 2 Tawarikh 27 ayat 6, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dalam terjemahan lain ayat ini dikatakan Yotam menjadi semakin berkuasa karena ia setia dan taat kepada Tuhan. Demikian juga ada terjemahan lain mengatakan Raja Yotam menjadi sangat berkuasa karena ia mengikuti jalan Tuhan Allahnya dengan seksama. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini mengajarkan setiap kita, kalau kita mau kuat, setia dan taatlah kepada Tuhan. Kalau kita mau kuat, ikutlah jalan Tuhan. Kalau kita mau menjadi kuat, arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jelas di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Bahkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dalam perlombaan iman yang sementara kita masih hidup di dunia ini, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Supaya apa? Supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap hidup dalam jalannya Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Taat pada saat Tuhan berfirman, aku percaya dan lakukan. Aku lakukan apa yang bisa aku lakukan. Nanti Tuhan lakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Puji Tuhan. Setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada alasan untuk kita mundur daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan di hari ini, biarlah kita mau terus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada arah yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat renungan di hari ini. Kami belajar dari tokoh Yotam yang selalu mengarahkan pandangan hidupnya kepada Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu, yang selalu sanggup menolong kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa kami tetap mengikuti jalan Tuhan, untuk senantiasa kami taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih buat renungan pagi hari ini. Terima kasih buat keberadaan kami, semua karena Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan hari ini ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini syukur kami naikkan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.